Oke lo teman-teman, jadi kali ini saya akan membuat video yang sedikit faedah, sedikit doang. Tapi nggak tahu sih ya buat teman-teman faedah atau enggak. Yang jelas hari ini kita akan ngebahas mengenai hotdog atau anjing panas. Teman-teman tahu kalau hotdog itu adalah sebuah jajanan lah ya. Jajanan yang isinya sosis dibungkus dengan roti. Nah itu mari kita bahas. Karena saya pengen pengen makan itu maksudnya. Oke, kita mulai dulu dari isinya atau core-nya yaitu sosis. Jadi kalau teman-teman tahu sosis itu ternyata berasal berdasarkan data-data yang ada di Google, sosis itu sebetulnya berasal dari, ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Romawi, ada yang bilang dari Sumeria. Sumeria itu ada di Irak ya, tapi kebanyakan bilang sih dari Sumeria, yaitu 300 tahun sebelum Masehi. Wow, lebih tua dari sosis Anda. Nah, sedangkan sosis itu sendiri adalah daging yang dicincang, terus dikasih bumbu, terus dimasukin ke usus hewan. Nah, biasanya itu yang sering dipakai itu sapi, terus babi ya, zaman dulu. Kambing, tapi saya kayaknya kambing belum pernah tahu sih ya. Atau mungkin ada beruang sirkus, sosis beruang sirkus mungkin. Nah, kata sosis itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu salsus yang artinya diasinkan atau diawetkan. Cerita ini sendiri dimulai dari 1852 di kota Frankfurt, asal muasal si sosis itu. Nah, ini kayak sebuah semacam desa, mungkin dari situ dia banyak kayak jadi pengusaha-pengusaha sosis gitulah, pembuatan sosis. Nah, mungkin kalau di Indonesia mungkin kayak Batik Pekalongan itu satu desa itu kayak pengrajin batik. Nah, di sana mungkin kayak pengrajin sosis gitu ya. Nah, serikat atau persatuan si pembuat sosis ini katanya mau bikin inovasi produk sosis baru, yaitu yang lebih kecil dan lebih berbumbu dan nanti diasepin gitu. Jadi intinya mau bikinnya lebih kecil. Nah, seperti yang kita tahu kalau sosis Jerman itu gede-gede. Nah, ini dia akan membuat sebuah sosis yang lebih kecil dan kulitnya lebih tipis, terus ada bumbu rempahnya dan diaspin kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu kalau sosis Jerman itu gede-gede lah. Anda tahu sendiri kan, beda dengan sosis Indonesia ya kan. Nah, salah satu dari si pengrajin sosis ini itu mengusulkan, karena dia punya anjing anjing kecil yang berjenis Dachshund, atau kalau bahasa Indonesia anjing tekel. Kalau saya sebut sih anjing kuntet ya, anjing pendek gitu, karena kakinya pendek tapi badannya panjang gitu. Nah, sosis ini nih bentuknya tuh mirip gitu loh, mirip kayak badan si anjing itu. Jadi makanya salah satu ngusulin, gimana kalau namanya sosis ini namanya sosis Dachshund aja gitu. Akhirnya dari situlah asal muasal hotdog. Jadi cuman bukan karena dari bahan anjing, tapi karena mirip dengan badannya anjing, karena bentuk sosisnya itu melengkung gitu kayak badannya anjing Dachshund gitu. Nah, saat ini sosis itu malah nggak orang tuh nggak terkenal gitu loh. Sosis itu nggak terkenal sampai akhirnya ada Mamang Charles Feldman, seorang imigran dari Jerman yang masuk ke Amerika. Nah, saat itu dia berusia 15 tahun. Dia masuk Amerika itu 1856. Nah, setahun kemudian 1857 dia mulai berjualan. Tapi berjualan awal dia tidak berjualan langsung sosis. Dia berjualan itu kue pie. Saat itu adalah musim dingin. Tentu aja orang-orang lebih milih yang anget-anget gitu kan. Nah, mungkin saya saranin kenapa nggak jualan gorengan aja ya, atau martabak gitu, atau tahu bulat mungkin laku kali ya. Nah, dia jualannya malah itu kue pie. Akhirnya dia nggak laku dong, rugi. Nah, saat itu kan dia jualan pakai gerobak dorong. Nah, dia mikir tuh, apa ya yang kira-kira dijual di musim dingin tapi anget gitu. Nah, dia mikir-mikir, akhirnya ketemulah sosis karena dia dari Jerman. Nah, dia jualan sosis di Amerika. Nah, saat itu sosis itu sangat susah diucapin oleh orang-orang Amerika. Biasanya orang-orang Amerika itu nyebut sosis itu frank, karena frank itu asal muasal dari kotanya lah gitu kan. Jadi kota asal si sosis itu. Nah, setelah si Mamang Feldman ini menjual sosis itu, jadi bentuk sosisnya itu mirip seperti hotdog yang sekarang, hotdog yang versi original lah, yang cuman sosis dikasih roti gitu, terus dikasih saus lah gitu. Nah, ternyata laris sampai akhirnya dia kayak punya restoran sendiri itu kan, dari gerobak punya restoran sendiri. Nah, pada saat itu dia tuh mulai harganya dinaik-naikin karena cuman dia sendiri tuh pada saat itu yang jualan. Akhirnya dari salah dua orang pelanggan, kalau misalkan
teman-teman baca di Google, 2 orang pelanggan itu bernama Eddie dan Jimmy ya. Saya gak usah sebut nama panjangannya ya, soalnya barangkali takut salah gitu. Nah, 2 orang ini tuh kayak ngerasa mentang-mentang laku terus dinaikin harganya gitu kan semau-maunya. Akhirnya dia ngehasut pegawainya, cuy, lu buka sendiri aja, harganya jangan mahal-mahal, masa kayak gini doang harganya mahal gitu kan. Nah, akhirnya si pelanggan itu, kebetulan pelanggan itu bernama Nathan ya, ini asli ya, cuman panjangannya nggak usah saya sebut karena susah nama orang luar tuh. Nah, si Nathan ini akhirnya berjualan dengan resep istrinya, dan ternyata laku juga. Waduh, laku kan. Akhirnya dari situ populer, maksudnya mulai kayak ya mungkin kalau teman-teman lihat itu dulu ada es kepal Milo kali ya. Es kepal Milo ada 1 orang jualan, wah laku nih, orang jualan es kepal Milo banyak banget gitu kan, sampai kita bingung gitu kan. Sama cappuccino cincau ya, dulu juga kan cappuccino cincau, satu nih enak nih, wah banyak gitu kan, ya mirip-mirip kayak gitulah. Nah, dari situ akhirnya kan udah banyak tuh, udah populer lah, udah kayak es kepal cincau gitulah, es kepal Milo sama es cincau itu kan banyak tuh. Nah, akhirnya ada 1 orang penjual di New York City bernama Harry Stephen. Nah, kali ini gampang nih namanya, Harry Stephen. Kalau yang sebelumnya kayak misalkan Charles Feldman itu rada gitu loh. Nah, orang ini nih nyuruh si pegawainya ketika berjualan itu teriak Red Hot Dachshund Sosis gitu. Red Hot Dachshund Sosis yang maksudnya sosis anjing tekel yang merah dan masih panas kayak gitu loh. Nah, satu hari ada seorang kalau misalkan kartun, orang yang sering gambar kartun itu apa sih, kalau mungkin sekarang itu animator bukan sih, pokoknya orang yang gambar kartun di Amerika tuh, yang mungkin gambar Donald Bebek gitu ya, itu bernama Ted. Nah, si Mamang Tetet ini si Mang Ted ini denger dia teriak sosis anjing tekel yang masih panas dan merah gitu kan. Nah, akhirnya dia membuat sebuah gambar yang mana anjing Dachshund atau dog, anjing lah pokoknya anjing, terus dibalut pakai roti gitu. Gambar dia kan seorang manga, apa sih kalau yang gambar manga, kalau yang gambar kartunis lah, seorang pelukis kartun gitu. Nah, dia gambar itu tuh, gambar si anjing yang dibalut pakai itu. Nah, karena orang Amerika tuh susah nyebut Dachshund, saya juga kesusahan nih, Dachshund terus kayak Feldman dan lain-lain. Akhirnya dia lebih gampangin aja pada saat itu, karena dia ada kata-kata hot, terus ada kata Dachshund, dan Dachshund itu dia tahu seekor anjing, jenis anjing gitu. Akhirnya dia kasih judul tuh hot dog, anjing panas. Maksudnya anjing itu berasal dari sosis Dachshund atau sosis anjing itu yang bentuknya mirip anjing, dan hot karena pada saat itu dijual dengan masih panas-panas. Ya mungkin mirip-mirip kayak tahu bulat digoreng dadakan, masih panas gitu ya. Nah, dari situlah dikenal istilah hotdog, dan hotdog itu semakin populer karena gambarnya itu dimuat di media gitu. Yes, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman, menambah wawasan, dan terima kasih.